Empati itu apa ya? Itu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Nah, bagaimana empati itu sangat mendukung dalam menjaga dan menjalin, membangun satu hubungan yang baik. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang perwira terhadap hambanya. Luar biasa empati perwira itu. Mari kita mengikuti sekolah minggu kita yang dijelaskan oleh guru sekolah minggu kita. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Shalom anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum kita mulai ibadah, saat ini kita akan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Kita berdoa. Mari kami bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih karunia yang kami rasakan dalam kehidupan kami hingga pada hari Tuhan kami dapat bersama-sama dengan anak sekolah minggu tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hanya dalam roh Tuhan di tengah-tengah perkumpulan kami ini dan memberkati kami satu persatu di tempat ini. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak sekolah minggu kita akan bernyanyi, kita akan pujian hari ini.
untuk kabar sukacita dan penuh dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada minggu ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami semuanya. Biarlah kasih yang datangnya daripada Tuhan, itu yang mengajarkan kami untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada minggu ini firman Tuhan mau bercerita kepada kita tentang sebuah empati yang diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah adik-adik, mungkin adik-adik pernah atau di antara kita semua pernah menyaksikan tentang sebuah kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita. Contohnya mungkin ya, ada saudara-saudara kita yang terkena gempa, ada saudara-saudara kita yang terkena banjir bandang, ada saudara-saudara kita yang terkena angin puting beliung, ada saudara-saudara kita yang mengalami kecelakaan. Nah adik-adik, ketika kita atau ketika adik-adik semua menyaksikan hal-hal yang terjadi itu, bagaimana perasaan di dalam hatimu? Tentu ada merasa kasihan ya. Mungkin dalam pikiran kita, apa ya, kalau bisa aku tolong, kalau bisa aku bantu. Mungkin ada yang mendoakan, Tuhan Yesus kuatkanlah saudara-saudara kami. Ada rasa empati yang keluar dari pikiran, perasaan, dan perkataan kita semua. Karena apa? Karena kita merasa bahwa yang dialami oleh saudara-saudara kita itu adalah sesuatu yang harus patut ditolong. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan pada saat ini, di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13 ini menceritakan bagaimana rasa empati seorang perwira kepada hambanya. Di mana perwira ini merasa kasihan kepada hambanya ini. Sebab hambanya ini sudah lama menderita sakit lumpuh, tidak bisa berjalan, hanya tidur saja di tempat tidur. Ketika perwira ini mengetahui bahwa Yesus datang ke Kapernaum, perwira ini menjumpai Yesus. Perwira ini memberitahukan bagaimana hambanya ini sakit dan memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan hambanya ini. Luar biasa ya adik-adik ya, perwira dengan hambanya tentu mempunyai status yang berbeda. Perwira ini adalah pimpinan daripada hambanya yang sebagai bawahannya. Tetapi sebagai seorang pimpinan, dia memiliki empati yang sangat luar biasa tingginya kepada bawahannya ini, kepada hambanya ini. Sebagai seorang pimpinan, dia bisa saja memerintahkan siapa saja untuk boleh menjumpai Yesus, untuk boleh melakukan sesuatu kepada hambanya. Atau sebagai seorang pimpinan, bisa saja dia tidak mau peduli dengan apa yang dialami oleh bawahannya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh perwira ini. Dia sendiri yang datang untuk menjumpai Yesus, agar Yesus berkenan menyembuhkan hambanya ini. Lalu Yesus pun berkenan dengan permohonan perwira tadi. Yesus hendak pergi ke rumah perwira tadi, ke rumah hambanya itu, untuk menyembuhkan hambanya itu.
Tetapi adik-adik, perwira ini merasa aku adalah orang yang berdosa. Aku adalah orang yang tidak layak kalau Yesus datang ke rumahku menjumpai aku. Lalu perwira ini katakan kepada Yesus, Yesus, katakanlah kepadaku supaya aku menyampaikan kepada hambaku ini. Sama seperti aku. Aku adalah seorang pimpinan dan aku mempunyai bawahan. Ketika aku suruh bawahanku itu pergi, maka dia akan pergi. Perwira tadi meyakini bahwa ucapan Yesus itu akan menjadi sebuah kenyataan. Perwira tadi menyadari bahwa perkataan Yesus itu adalah sesuatu yang memiliki makna yang luar biasa. Hanya melalui perkataan Yesus saja, pasti hambamu itu akan sembuh. Yesus terharu melihat perwira tadi. Yesus berkata dia belum pernah menjumpai seorang pun di Israel yang mempunyai iman seperti perwira tadi. Perwira ini tahu bahwa perkataan Yesus itu sungguh mengandung makna yang luar biasa. Firman yang hidup yang akan terjadi kepada setiap orang. Lalu oleh karena iman daripada perwira ini, Yesus pun berkata kepada perwira ini, pergilah, jadilah seperti apa yang engkau imani. Lalu seketika hamba dari perwira ini pun sembuh. Nah adik-adik, rasa empati yang tinggi yang dimiliki oleh perwira tadi, rasa kepedulian, rasa sangat kasihan kepada bawahannya itu, rasa sangat mengasihi itu sangat tinggi dimiliki oleh perwira tadi. Sehingga dia peduli terhadap hambanya tadi. Nah adik-adik, di dalam hidupmu perbanyaklah rasa empati. Di dalam hidupmu perbanyaklah keinginan untuk membantu dan menolong teman-temanmu. Ketika teman-temanmu berada di dalam kesusahan, bantulah dia. Ketika teman-temanmu di dalam kesulitan, tolonglah dia. Ketika teman-temanmu di dalam keadaan susah, di dalam kesedihan, jadilah orang yang boleh menguatkan teman-temanmu. Empati itu harus tetap diingat dan dilakukan senantiasa di dalam hidupmu. Karena itulah engkau akan semakin diberkati oleh Tuhan. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah siapa aja yang ada bersama-sama denganmu. Tentu banyak teman-temanmu, orang-orang yang ada di dalam bersamamu itu mempunyai beban di dalam hidupnya. Jangan hanya fokus terhadap dirimu sendiri, jangan hanya pikirkan dirimu sendiri, tetapi lihatlah dan pikirkanlah teman-temanmu. Jadilah seperti perwira tadi yang memiliki empati dan kepedulian terhadap hambanya tadi. Ketika engkau melakukan itu, Tuhan akan memberkatimu dan memberkati segala cita-cita dan masa depanmu kelak. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekalian, dan untuk bagian kita terlebih dahulu mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat, maka anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus serta dengan persekutuan Roh Kudus
Amin. Shalom.